Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vivilia Ayu Paramita, NIM 2018 102303111091 dari kelas IK 4B Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Malang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan lebih lanjut materi mengenai akhlak mulia, yaitu mengenai subbab pentingnya akhlak pergaulan dengan guru atau dosen. Nah, seperti yang kita tahu, teman-teman, dalam Islam, menuntut ilmu adalah suatu keutamaan karena adalah hukumnya wajib. Seperti yang tertuang dalam Quran Surah Al-Mujadilah ayat 11 yang bunyinya, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Nah, dari ayat ini, kita mengetahui bahwa Allah itu menjanjikan derajat yang tinggi bagi seseorang yang menuntut ilmu, bagi siapapun yang mengisi dirinya dengan pengetahuan-pengetahuan yang bermanfaat. Namun, di samping itu, ada hal yang perlu kita perhatikan dalam menuntut ilmu, yaitu harus mengiringi diri dengan akhlak yang mulia. Karena akhlak mulia dalam menuntut ilmu itu menjadi suatu hal utama atau menjadi hal yang penting. Seperti yang diriwayatkan dalam hadis riwayat At-Tirmizi nomor 2002 yang bunyinya, tidak ada sesuatu yang paling berat di dalam timbangan seorang mukmin pada hari kiamat daripada akhlak yang mulia. Kemudian bagaimana pentingnya akhlak mulia dalam menuntut ilmu itu dipertegas kembali oleh salah seorang ulama, yaitu dipertegas oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahumullah, yang bunyinya, seorang penuntut ilmu jika tidak menghiasi diri dengan akhlak yang mulia, maka tidak ada faedahnya menuntut ilmu. Nah, di sini tuh artinya faedah tuh artinya kan manfaat gitu. Sehingga di sini tuh cukup menggambarkan betapa pentingnya akhlak mulia dalam menuntut ilmu. Bahkan ada sebuah pepatah yang mengatakan akhlak dulu baru ilmu. Nah, di sini artinya itu uh, ketika kita menuntut ilmu itu harus diiringi dengan akhlak yang mulia. Bahkan ada yang mengatakan jika seseorang menuntut ilmu dan tidak menghiasi dirinya dengan akhlak yang mulia, maka ilmu yang dia peroleh itu sama saja akan sia-sia seperti itu. Nah, di sini tuh berarti cukup menggambarkan betapa pentingnya kita harus menjaga akhlak kita selama menuntut ilmu. Nah, biasanya akhlak mulia yang tercermin dalam diri seseorang ketika menuntut ilmu itu akan tergambar dalam dirinya, dalam sikap tanggung jawabnya dia dalam belajar, kemudian bagaimana cara dia menghormati guru dan juga ilmu itu sendiri yang dia peroleh. Kemudian juga melihat bagaimana cara dia menghormati sesama temannya dan juga orang tua. Selanjutnya, akhlak murid kepada guru. Nah, tadi kan sudah saya jelaskan bahwa akhlak mulia dalam diri seseorang ketika menuntut ilmu akan tercermin bagaimana tanggung jawabnya menuntut ilmu, kemudian bagaimana dia menghormati sesama dan guru. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan lebih detail mengenai akhlak murid kepada guru, yang mana di sini menurut Syekh Azarnuji. Nah, karena di sini tuh Syekh Azarnuji ini sedikit dia lebih konsentrasi kepada akhlak seorang murid kepada gurunya. Nah, di sini Syekh ini mengatakan sangat pentingnya akhlak seorang murid kepada guru karena seorang murid itu tidak akan mendapatkan ilmunya, tidak akan mendapatkan manfaatnya selama ia menuntut ilmu jika ia tidak menghormati ilmu itu sendiri dan juga tidak menghormati guru yang mana telah memberikan ilmu kepada dirinya. Nah, di sini Syekh Azharnuzi ini mengatakan akhlak seorang murid kepada gurunya itu dapat dilakukan dengan cara yang pertama, tidak diperkenankan jalan di depan gurunya. Nah, ini jalan di hadapan guru itu dianggap kurang sopan, sehingga ketika kita ingin berjalan di depan guru, kita bisa menundukkan badan,
bisa menundukkan badan sambil berjalan dan berpermisi, atau dapat juga menghindari untuk jalan di depan guru. Nah, yang kedua, tidak diperkenankan banyak bicara di hadapan guru karena ditakutkan kita yang telah mendapatkan banyak pengetahuan dari guru justru akan lebih banyak berbicara dan menyampaikan apa yang seharusnya tidak kita sampaikan. Kemudian yang ketiga, mencari keridhaan guru dengan menjauhi perilaku yang menyinggung perasaan, seperti kita berbicara keras ataupun menunjukkan sikap-sikap yang tidak seharusnya gitu. Kemudian yang keempat, menjaga tindakan agar tidak menyakiti hati guru, seperti menghindari perdebatan, dan kita harus menunjukkan sikap yang sopan, santun, rendah hati, dan seperti itu. Nah, yang selanjutnya yaitu bersikap rendah diri di hadapan guru. Nah, ini menjadi hal yang wajib karena seperti yang kita tahu, bahwa kita mendapatkan ilmu dari seorang guru, berarti pengetahuan kita dapat itu datangnya dari guru, maka kita dilarang sama sekali untuk bersombong terhadap apa yang kita telah peroleh. Selanjutnya, salah satu contohnya yaitu tidak memasuki ruang guru tanpa izin. Nah, ini karena memasuki ruang guru itu dianggap tidak sopan gitu, karena mungkin ada privasi seorang guru tentang muridnya atau lain hal sebagainya. Nah, itu tadi beberapa hal yang harus kita perhatikan atau hal yang dapat kita lakukan untuk menunjukkan akhlak mulia seorang murid kepada gurunya. Nah, pada intinya kita sebagai seorang murid harus mentaati, menghormati, dan bersikap rendah hati kepada seorang guru. Karena bersikap menghormati guru itu dikatakan Syekh Az-Zarnuzi ini menjadi lebih utama daripada sikap mentaati. Nah, itu tadi yang dapat saya sampaikan. Sekian mengenai akhlak murid kepada guru. Semoga ilmunya bermanfaat. Dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.